Kamis kemarin angkatan saya 2018 reunian di sini dari 162 meninggal 3 berarti 159 yang hadir kurang lebih 80 orang. Jadi alhamdulillah masih banyak. Rabu minggu depan Forsih pengurus yang terdaftar sekitar 40 orang akan juga reunian seperti itu. Jadi nanti kalau masih di Madinah atau jangan-jangan masih di Mina sudah ngomong-ngomong kapan kita mau reunian gitu. Itu karena sekarang belum kebayang. Bapak Ibu kan baru sebentar. Tapi nanti kan 40 hari. 40 hari ketemu bareng-bareng. Entah ketemunya di lift atau di mana kita nggak tahu. Nanti insya Allah siang nanti pas makan siang masih ketemu lagi. Besok mudah-mudahan ketemu lagi. Nah sekarang sesinya bukan tentang games. Sesinya bukan tanya jawab itu, tapi kita bicara tentang daftar barang-barang. Minggu lalu sudah di-share ya, daftar bawaan, koper besar, bagasi, koper kecil segala macam. Nah, sekarang berubah. Ya, khususnya untuk bapak-bapaknya sekarang berubah. Kenapa berubah? Karena rencana perjalanannya berubah. Ya, jadi clicker udah. Nah, daftar barang bawaan. Ini masih model yang lama ya Bapak Ibu? Masih model yang lama tasnya. Karena sekarang tasnya berbeda. Ayo Kang. Yes, bismillah. Jadi yang untuk pembagian tas dari Kementerian Agama, alhamdulillah sudah ada. Nanti duhur atau nanti pas pulang sudah bisa diambil. Jadi ada 3 tas. Yang pertama tas ini yang tas masuk bagasi. Kalau kemarin ada yang share dari Jawa Timur itu maksimal 15 kilo ya pas keberangkatan. Tapi dari Kanwil DKI Jakarta belum ada informasi mengenai berat, masih tetap informasinya di 32 kilo. Mudah-mudahan tidak ada perubahan ya menjelang keberangkatan biar nggak dibongkar lagi. Nah, di sini ada identitas di depannya, nama identitas Bapak Ibu semua. Nanti jangan dulu diisi, kosongin semua. Diisinya nanti pas pengumpulan koper bersama kami ditulisin bisa ya. Sini kan ada regu, terus ada rombongan, ada nama. Jangan dulu diisi, nanti diisinya pas pengumpulan koper. Insya Allah kalau kita berangkat di tanggal 6, pengumpulan di hari Sabtu tanggal 4 di sini. Jadi Ibu hari Sabtu tanggal 4 Juni dari rumah membawa koper ini. Yang gede, koper gede. Dikumpulkan di sini. Nanti kita kasih nama, kemudian kita kasih penanda. Untuk aturan penanda sampai saat ini belum ada nih dari Kanwil aturan-aturannya seperti apa. Tetapi tetap kita ngasih penanda seperti spotlight yang warna hijau stabilo di sini. Nanti kita pasangkan di sini di samping-samping sini nih biar kelihatan dari jauh kalau misalnya koper rombongan DT. Biasanya nah untuk yang penanda peregu itu kan biasanya nanti peregu sudah didiskusikan, misalnya ada gantungan di tempat tentengan ini, atau ada yang waktu tahun lalu ada foto ya di belakang sini ya. Ada yang pasang foto. Foto segede gini dipasang. Jadi seukuran A4 ya, A4. Beneran Bu. Jadi ada yang pasang foto. Tapi gitu. Membantu juga. Tapi jangan di depan ya, karena di depan udah ini. Buat identitas ya. Jadi dipasangnya tuh di belakang yang pakai foto. Terus kalau angkatan 2018 di sini dipasangin stiker oleh DT. Rombongan ya? Rombongan, warna rombongan. Jadi ada yang oranye, ada yang merah. Itu ditempelnya juga di sini. Kalau sekarang belum ada ketentuannya nih. Iya. Karena nunggu dari Kanwil, kita rombongan berapa aja, dapat warnanya apa aja belum ada dari Kanwil. Kemudian ada tas ini. Tas cabin ya? Ini tas cabin. Ini nggak dikumpulin di DT ya, dibawanya saat keberangkatan haji. Jadi tas ini Bapak Ibu tolong diperhatikan biar nanti nggak bingung lagi. Tas ini yang dibawa pada hari Senin insya Allah. Ini diisi, nanti isinya apa kita bicarakan belakangan. Tas ini yang dibawa ditenteng masuk ke dalam bis. Dan kemudian kalau nggak berubah nanti ditenteng sendiri-sendiri untuk masuk ke asrama. Kalau nggak berubah. Karena mungkin ada perubahan protokoler, misalnya ternyata turun dari bisnya, nanti yang tas cabinnya ada porter misalnya, nah itu menyesuaikan. Tapi ini yang dibawa masuk ke dalam asrama haji. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu insya Allah menginap ya ini.
kemudian besok dibawa ke pesawat, ya ini juga. Jadi tas cabin ini itu yang ditenteng. Kemudian yang ketiga, Kang? Enggak, ya, yang ini ditulis nama masing-masing. Di sini ada identitas juga. Ditulis dari rumah masing-masing identitasnya. Kemudian ada tas paspor. Tas ini buat dokumen-dokumen. Jadi ibu dan bapak saat keberangkatan haji hanya boleh membawa 3 tas ini. Yang kelihatan ya? Ya, yang dibagikan dari Kementerian Agama. Tidak boleh membawa tas tentengan lagi, tidak boleh membawa ransel lagi selain ini. Jadi kalau ibu, bapak mau bawa tas yang biasa buat dipakai di sana, misalnya ibu masukin ke bagasi. Mau bawa tas Gucci atau Hermes-nya ya masukin ke sini. Masukin bagasi ya. Nggak boleh ditanteng. Nah, tas ini Bapak Ibu perhatikan. Ini ada tali biasa, jadi ada tali biasa, kemudian ada tali yang buat pinggang. Jadi biasanya jemaah haji makainya itu begini. Nah, seperti ini. Jadi bukan diselempangin, terus tali pinggangnya ini ada karet. Nah, jadi ini nggak akan goyang-goyang. Bapak lari, ibu lari kayak apapun ini aman gitu. Nah, tas ini isinya apa? Ya yang jelas ada paspor dan visa segala macamnya, terus kemudian nanti boleh diisi obat-obatan, power bank. Ini kan pada saat masuk asrama haji 2 ini kan yang dibawa. Tas cabin sama tas paspor ini yang dibawa. Jadi diusahakan barang misalnya nih ada yang minum obat sehari 3 kali gitu ya. Nah taruh di sini jangan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu di asrama haji sebelum dapat kamar tas cabinnya nggak diutak-atik. Jadi misalnya perlu obat, perlu apapun itu di sini masuk sini aja. Jadi tas ini kalau misalnya nih tas cabinnya dikumpulin jadi satu regu atau satu rombongan di sudut sana, Bapak Ibu duduk di sini karena proses imigrasi Indonesianya kan di asrama haji. Jadi nggak perlu lari ke sana. Nanti nomor antriannya hilang, masuk orang lain lagi. Jadi semuanya ada di sini. Termasuk kalau misalnya nanti harus break waktu sholat kan nggak perlu mikirin lagi kopernya yang cabinnya ditinggal. Jadi di sini nanti isinya. Ya, oke Kang lanjut. Kemudian ada tas serbaguna yang dari KBIH ini dimasukin ke bagasi juga. Jadi dipakainya saat di Madinah dan Mekah tas serbaguna ini. Nanti dibagikan Kapan? Belum jadi. Karena maju. Insya Allah pas pengumpulan koper bagasi ini dibagikan, jadi bisa Bapak Ibu langsung dimasukin ke bagasi. Termasuk nanti dapat juga jilbab yang seragam, nanti dari DT juga diberikan pas pengumpulan koper. Termasuk shawl oranye, insya Allah pas pengumpulan koper, kemudian kaos olahraga juga. Nah, kaos olahraga jangan bingung. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kita itu di Indonesia terpola dengan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang dalam tanda petik itu khas Islam. Baju yang saya pakai, ini baju muslim enggak? Ya kan? Tapi ada loh bapak-bapak kalau nggak pakai begini, kalau mau sholat ke masjid harus pakai yang begini. Kalau nggak pakai begini mending nggak sholat di masjid. Ada loh. Ya kan? Ibu-ibu juga begitu. Kalau nggak pakai apa ya istilahnya? Bukan gamis ya. Kalau saya nyebutnya gamis itu nggak syar'i. Pokoknya itu bukan Islam segala macam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah umroh tentu pernah lihat nih orang-orang Arab ketika di sana. Saya pernah shock ketika saya udah bela-belain beli baju koko untuk umroh. Anak muda di depan saya sholat pakai celana, mohon maaf, celana training ya kita nyebutnya ya. Celana training sama kaos oblong. Tapi ya itu Barcelona. Kaosnya berapa sekarang harganya? Kaosnya 700 nggak dapat. Baju koko saya 100.000 ya. Kalau kita berpikir pakailah pakaian terbaik untuk ibadah, dia lebih bagus kan gitu. Jadi nanti pada saat kita kan ke Madinah dulu. Kita ke Madinah dulu itu mungkin hari kedua atau hari ketiga itu ada kesempatan kita untuk tur Nabawi, kemudian tur Madinah, jalan-jalan
ke kebun kurma itu biasanya pakai kaos seragam. Kita kalau dulu bawa spanduk ya Kang, bawa spanduk untuk foto-foto. Jadi di foto-foto 2018 yang sempat saya share itu ada. Kemudian kaos itu dipakai lagi ketika di Mekah, nanti pada saat sama jalan-jalan kita ke Makla, ke pasar survei pasar Jafara, itu bisa pakai kaos. Kemudian yang ketiga, kaos itu dipakai kapan? Dipakai pada saat kita mau nafar sani. Jadi lempar jumroh hari terakhir itu semua pakai seragam kaos. Kemudian kita bareng-bareng foto-foto. Di 2018 yang pernah saya share ada, nanti mungkin kalau ada kesempatan hari ini atau besok itu ada. Jadi tidak haram Bapak Ibu pakai kaos selama di tanah suci. Nah, seragam itu identitas, jadi nanti foto-fotonya bagus. Jadi makanya nanti dibawa, jangan sampai kemudian, waduh ini enggak syar'i, masa ibadah pakai kaos. Dulu teman kami juga ada. Ketika ustadznya mengumumkan, Bapak Ibu besok habis subuh kita jalan-jalan tur Nabawi. Dress code-nya kaos. Ustadz, masa mau sholat subuh kita pakai kaos? Ya monggo, kaosnya masukin tas, habis sholat ganti kaos gitu. Gampang itu aja gitu. Kalau ibu-ibu kan pakai kaos, kemudian dirangkepin dengan mukena gitu. Monggo silakan, tapi kesepakatan bersama seperti itu. Itu kaos tadi. Nah sekarang isi koper bagasi. Jadi untuk isi koper bagasi ini opsional, tiap orang pasti berbeda-beda. Di bagasi, koper bagasi ini ada pakaian ganti, boleh mau 7, mau terserah ibu bapak semua. Kemudian ada kain ihram. Kalau sebelumnya kita di range kain ihram itu di bagasi 1, di tas cabin 1. Karena sekarang gelombang 1, jadi semuanya dimasukin ke tas bagasi, yang masuk bagasi. Ibu bapak mau bawa 1 sel boleh atau 2 sel boleh. Silahkan, tergantung kebutuhannya masing-masing. Kemudian ada perlengkapan sholat, kemudian handuk. Betul, kalau sebelumnya karena range-nya di gelombang 2 di sini kan, sekarang di bagasi semua. Jaket, kalau spray kayaknya udah nggak perlu ya Pak Haji, karena di sana kan udah diganti juga ya, ada ganti-ganti di maktab spray. Spray ini. Memang ada yang mau bawa spray? Takutnya pengen spray khusus bawa. Di sana juga ada. Nggak perlu. Jadi Bapak Ibu dengerin ya. Kadang-kadang kita dapat cerita itu dari jamaah haji zaman dulu. Mungkin orang-orang tua kita. Sekarang itu jamaah Indonesia udah di hotel bintang. Minimal bintang 3. Minimal. Ya. Jadi pelayanan sama seperti di Indonesia. Tadi Pak Haji Kirno cerita 2016 itu karena mohon maaf, karena rajin ngasih tips ke tukang bersih-bersih itu 2-3 hari sekali diganti, ditawarin sama mereka ganti spray, ganti handuk, dipel kamar mandinya segala macam gitu loh. Jadi nggak usah mikirin yang macam-macam. Khusus nomor 6 jaket. Jaket ini saran saya masuk ke dalam tas cabin. Ini kan kita settingnya pada saat di Mekah dulu kan. Kenapa? Karena perjalanan Bapak Ibu nggak jadi, Bapak nggak jadi kain ihram, tapi pakai baju batik biasa, pakai jaket. Tetapi pada saat masuk pesawat nggak boleh dipakai Pak jaketnya. Masuk pesawat itu harus seragam, batik semua. Batiknya udah aman semua? Ada yang belum jadi batiknya? Udah jadi semua, udah dijahit. Ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Angkat tangan. Oh, wow. Kalau nunggu dari bank khawatirnya masih lama, mendingan beli online aja. Beli online. Karena kalau nggak pakai batik nggak bisa masuk asrama. Ya, masuk asrama haji pun nggak bisa. Jadi nanti petugas dari DT yang mendampingi ke asrama haji pun harus pakai seragam. Ya. Jadi tolong disampaikan ke penjahitnya masing-masing, minta dikejar waktunya. Kalau kira-kira nggak bisa ya beli jadi. Yang belum dapat dari bank juga Pak Haji. Ada yang belum dapat beli, ya? Beli online aja, beli langsung online. Cepatnya. Di Tamrin City ada. Tamrin City ada, Tanah Abang ada, tinggal beli ke sana, diluangkan waktunya. Kalau belum dapat dari bank karena saya khawatir nggak keburu lagi. Kaos, pakaian itu segala macam bla bla bla. Makanan. Nah, makanan kemasan ini kalau mau bawa rendang, bawa sambal teri dan sebagainya silakan.
Banyak-banyaknya dibawa. Jadi ingat saya pernah ngomong, bawa pakaian jangan banyak-banyak, tapi bawa sambal sebanyak-banyaknya. Pakaian bisa beli di sana. Ibu beli baju gamis di sini berapa Bu? 200 dapat Bu? 200 nggak dapat, bawa beli baju koko yang agak ini berapa Pak? 100.000 dapat. Baju gamis laki-laki 200 dapat. Di sana ada yang 20 real. Kalikan 4.000 cuma 80.000. Kapan lagi belanja? Jadi nggak usah macam-macam. Alat perlengkapan. Jadi gini, Bapak Ibu, ini barang-barang disiapkan untuk maksimal. Artinya kalau bisa masuk ke bersyukur. Bapak Ibu itu nanti ke Madinah dulu, ya. Tahallulnya itu setelah di Mekah. Di Madinah kurang lebih 9,5 hari, kurang lebih, ya. Di Madinah itu banyak toko, ya. Jadi kalau kemarin saya ngomong beli bawa tali, bawa kabel, kalau sekarang belum belanja, di sana banyak yang jualan. Bin Daud itu di sekitar Masjid Nabawi itu nggak tahu berapa puluh toko tuh Bin Daud itu. Jadi gunting segala macam untuk tahallul nanti aja di sana beli gunting kuku. Kalau sekarang belum ada, kalau sekarang sudah ada, silakan disiapkan. Daripada Bapak bingung kan, beli gunting kuku di mana ya? Beli gunting rambut di mana ya? Kapan belanjanya? Hari Senin masih harus kerja ya kan? Di sana banyak, nggak usah mikir. Lakban kertas segala macam. Kalau yang kira-kira belum diperlukan pada hari pertama Bapak Ibu datang, ini kan boleh. Jadi kalau perlunya misalnya kan perlunya nanti pas mau ke Makkah, kan masih ada 9 hari di sana. Bapak Ibu di sana itu tidak 24 jam di dalam masjid. Jadi selalu ada waktu untuk belanja. Tenang aja. Belanjanya nggak jauh-jauh, sekitar itu Nabawi itu toko Bin Daud nggak tahu saya ada berapa puluh itu. Karena ketika saya ngomong teman-teman, yuk kita ketemu di Bin Daud, saya di Bin Daud sampai capek nggak ketemu. Kembali ke hotel sama-sama di Bin Daud, ternyata beda. Sama seperti kalau kita bicara Alfamart, iya kan? Di komplek Bapak Ibu Alfamart mungkin ada 5. Alfamart yang mana kan seperti itu. Jadi yang alat perlengkapan ini kalau belum dibeli nggak usah. Kemudian untuk perlengkapan mandi, saya ingatkan sekali lagi, kalau misalnya sabun cair, sampo di bawah 100 ml masuk ke dalam tas ini, ya. Karena kemudian kita berubah nih, dipakai di asrama haji dan langsung dipakai di Madinah. Kalau kemarin kan konsepnya sabun yang kecil atau sabun, kan ada sabun mandi yang segini ya. Ditinggal, sabun hotel ditinggal gitu kan. Nah ini silakan selama di bawah 100 ml masuk ke tas cabin. Jadi di gini, tas koper gede itu mungkin ketemu dengan bapak dan ibu itu setelah 3-4 jam bapak ibu ada di hotel Madinah. Nah skenarionya adalah sampai di sana Pak Karam, Pak Karu bagi kunci kamar itu bisa makan waktu 2-3 jam Pak. Bapak Ibu tetap dalam bis, kemudian mau sholat, ibu-ibunya juga mau kena jangan di koper besar semua Bu. Di asrama haji juga sholat loh. Jadi ada satu mau kena yang masuk ke dalam tas cabin. Jadi kalau perlu Bapak Ibu 3 hari di Madinah koper besar belum dibongkar. Kalau perlu mau dibongkarnya itu untuk ambil ihram aja. Kalau perlu. Ya, loh bajunya gimana? Alah Pak, di sana nggak keringetan. Jadi satu baju dipakai untuk 3 hari baru dicuci juga nggak apa-apa gitu. Santai saja. Yang begitu tidak hanya seorang diri, satu rombongan begitu. Jadi nggak ada yang bau, semua sama gitu loh. Jadi kalau kita di Indonesia kan mikir, aduh, udah agak bau nih, mau ke masjid nggak enak nih sama orang di sana semuanya begitu. Santai aja. Oke, botol air minum kosong ya, jangan diisi karena nanti nambah berat. Kan tahu di bagasi, diisi air juga kita nggak minum. Oke lanjut Kang. Tambahan untuk obat-obatan. Oh iya. Jadi kalau ada obat rutin yang diminum, di-spare untuk 4 hari di koper cabin. Sisanya di bagasi. Atau di sini. Boleh, di sini bisa. Kalau cuma 4 hari cukup lah.
Jangan lupa ditulis tuh. Saya belum dapat pom obatnya. Biasanya dapat dari puskesmas yang harus ibu bapak isi obat-obatan apa yang bapak ibu bawa ke Mekah. Jadi ditulis. Kalau sampai saat ini belum ada, ditulis di kertas saja. Ditulis. Ketika nanti di asrama haji diserahkan ke petugas kesehatan untuk ditulis ulang sama mereka petugasnya. Sorry, nomor 2 nggak usah ya Bu ya. Ibu kesana kan niatnya bukan mau masak kan? Ngapain bawa bumbu masak? Nggak usah ya. Nggak usah. Bapak-bapak, ibu-ibunya di sana suruh libur masak ya. Jangan bapak-bapak terus ngomong, "Mah, kangen masakan mama nih." Kangen masakan mama atau kangen mama? Nggak usah ya, nomor 2 nggak usah, nggak usah. Oh ya, nomor 2 diganti dengan uang real, boleh. Yuk lanjut kan? Oke. Penjemuran gak usah nih. Nah ini handbag tadi. Handbag yang ini tadi udah saya sebutkan sebagian. Pakaian ganti, pakaian dalam, handuk, perlengkapan sholat. Sajadah bawa, kalau mau bawa yang tipis saja. Ya. Sajadah yang tipis saja. Setipis mungkin, setipis kain sutra. Karena fungsinya bukan pengganti kasur. Ya, dan boleh Pak. Jadi kalau tadi Ustadz Dadang dan kemarin Ustadz Hari Sanusi, Ustadz Sofar segala macam bilang seluruh permukaan bumi itu kan suci. Jadi Bapak itu sholat tanpa alas juga nggak masalah, kecuali sholatnya di WC, itu persoalan. Jadi sajadah yang tipis, makanan minuman ringan ini cerita nih. Kami berangkat dari asrama haji itu kalau nggak salah jam 8 pagi. Dan tahu nggak makan siang itu kapan? Ada yang tahu makan siang kapan? Makan siang itu minimal 2 jam setelah pesawat terbang. Jadi kami jam 8 pagi berangkat, sarapannya sebelum subuh. Jam 8 pagi berangkat ke bandara, dimuter-muter dulu sampai masuk pesawat. Sekitar jam 12 siang masuk pesawat. Makan siangnya itu 2 jam setelah pesawat itu terbang. Jadi jam 2. Nah, makanan kecil ini jangan dicemil di asrama haji. Jadi pada saat Bapak Ibu di dalam bis menuju bandara, boleh nyemil. Karena misalnya sarapan jam 7 pagi, berangkatnya jam 11 siang. Kan udah lapar, cemilan boleh cemil di situ. Tetapi kalau sudah di dalam kabin, udah di atas, kan susah ngambilnya. Jadi bisa nanti kalau udah masuk bis, dikeluarin, didarin ke teman-temannya sambil menunggu, karena nanti makan itu 2 jam setelah naik pesawat. Kantong plastik bla 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 ini nggak perlu ya, nggak perlu. Pertama, kalau sudah sampai di Madinah, nanti kalau sama seperti kami dulu, ngambil nasinya itu udah pakai tas kresek seperti kalau di sini, jadi kresek gede. Yang kedua, sampah itu taruh di depan pintu, petugas kebersihan beresin pagi dan sore. Ya, jadi ini nggak perlu belanja-belanja, kecuali kalau udah belanja. Baju kotor, ya nggak perlu lah bawa tas yang apa itu yang bisa seperti kalau kita mau ke laundry gitu, nggak perlu. Baju kotor dilipat yang rapi, simpan bagus, nanti nyucinya sehari sekali misalnya. Sehari sekali ya nyucinya, jangan sehari 3 kali ya Bapak Ibu ya. Kantong sendal bisa pakai itu yang dibagikan dari KBH yang warna ya. Ya itu. Jadi Bapak Ibu sandal. Nanti hari-hari biasa di Tanah Suci itu bisa pakai ini, bisa pakai itu. Jangan dua-duanya dipakai. Terlalu banyak barang. Jadi ini sandal juga muat. Botol minum juga muat. Sajadah yang tipis pasti muat. Ya, tas itu juga pasti muat. Iya, senyamannya aja. Sandal jepit. Kalau Bapak berangkat dari Indonesia pakai sepatu, karena kan kita masih ke Madinah dulu ya. Ya sendal itu tidak harus sendal jepit, tapi sendal yang mau dipakai di sana. Kalau pakainya sendal gunung ya itu aja. Jadi jangan bawa sepatu, bawa sendal gunung, bawa sendal jepit, jangan. Kebanyakan barang bawaan. Dan ingat di bin Daud harga sendal juga murah. Ya, kapan lagi beli sendal di Madinah? Kan sama-sama keluar duit. Di sini beli, di sana juga beli. Sendal jepit ibu-ibu. Nah ibu-ibu
Ibu-ibu, tolong Ibu Ida. Ini biar afdol. Saya panggil istri saya karena dia yang paling muda 2018. Yang ini mungkin dulu beda gitu ceritanya. Untuk ibu-ibu ini handbagnya isinya coba mana yang perlu tambahkan, mana yang dikurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambahkan yang buat ibu-ibu itu memang pakaian ganti 2 aja, ditaruh di tas yang di kabin, tambah mukena, pakaian dalam secukupnya aja, terus handuk, perlengkapan sejadah dan mukena ini yang tipis-tipis aja Bu, nggak usah yang tebel-tebel yang model nggak bawa contoh saya yang tebal, itu kan ada yang tebal-tebal, ambil yang tipis dan ringan biar enak dibawa Bu, karena yang lipet karena ada sekarang yang model yang segede HP sekarang kan ada tuh, segede itu aja. Terus peralatan mandi itu juga ambil yang kecil-kecil aja Bu, biar gampang dibawa kemana-mana, gak usah yang besar-besar. Kan ada yang misalnya sampo, kan ada yang 100 mili, ada yang kita kan ada yang 45. Ambil yang kecil-kecil aja biar dimasukin, bikin 2 atau 3. Jadi sasetan lebih enak Bu. Apalagi kita di asrama haji kan cuma sekali pakai ya. Mandi sekali, ambil sampo yang saset yang sekali pakai, sabun yang kecil-kecil, odol yang kecil-kecil aja Bu. Kalau yang tempat yang di hotel, yang kita ambil aja itu kalau ada kesempatan ke hotel kan. Oh iya ya, tinggal tanggal 8 ya. Iya, persiapannya kita kalau ke hotel, iya Pak Jurin. Kita ambil itu. Terus peralatan mandi anduknya juga yang kecil aja Bu, nggak usah yang gede-gede. Yang jangan yang sekitar segini aja. Kalau bisa anduk leher aja Bu, anduk leher aja. Kan di sana juga mandi kan nggak boleh 2 kali sehari Bu. Disarankan kita cuma sekali sehari mandi ya. Karena di sana kan airnya air dari laut ya, disuling, jadi nggak terlalu bagus buat kulit katanya sih. Terus dan handuk di sana disiapin hotel. Ini yang untuk persiapan ini ya. Terus untuk makanan dan minuman ringan ini. Makanan itu Bu, kita kan yang kita bawa dari sini yang mengenyangkan dan yang kecil-kecil aja Bu. Snack-snack aja, kayak misalnya kayak roti royal atau regal ya, kayak gitu-gitu aja Bu, yang bisa mengenyangkan aja. Karena nanti kalau di pesawat juga kan kita dapat makan 2 kali, snack 2 kali selama di pesawat. Jadi ambil yang buat nyemil-nyemil aja. Terus kantong kresek tadi udah dibilang nggak perlu. Untuk baju kotor itu kan kalau ada kresek yang sisa makanan itu, nah itu tempat baju kita untuk nyuci Bu. Nyuci baik di Makkah maupun di Madinah. Kalau beli ember kan sayang Bu, kita beli embernya. Jadi Bu, ini istri agak confused ketika cerita keseluruhan. Jadi yang handbag, ini sekarang gini. Bapak Ibu berangkat dari rumah pakai seragam batik, betul? Naik pesawat pakai batik, terus baju kotornya yang mana? Ya kan? Jadi kalau mau bawa tas kresek di handbag, itu yang untuk pakaian dalam aja, itu kalaupun mau bawa. Jadi nggak usah mikirin, waduh, ini harus ganti 1 set, ganti kaos kaki segala macam. Yakin deh, nanti kalau udah di sana itu, belum bau kok. Ya, untuk baju, yang ketawa pengalamannya begitu. Yuk lanjut. Untuk baju yang seragam yang itu tadi, itu yang dipakai kita batik dari sini, itu dirangkap aja Bu, itu kan di luar aja. Jadi yang kita ganti-ganti yang di dalam aja. Jadi batiknya nggak diganti lagi kan sampai di asrama. Nggak kena keringat maksudnya. Sampai kita di asrama kan kita buka itu yang batik karena besok dipakai lagi ke pesawat. Jadi kita pakai yang rangkapan. Jadi di dalamnya itu misalnya kita pakai gamis yang biasa atau celana, tapi ini tetap aja batik dari luar, jadi kayak seperti apa sih namanya, kayak outer, jadi kayak outer aja.
Jadi kalau kita pakai sampai besok paginya kita pakai lagi, hari ini kita misalnya masuk asrama sampai besok kan nggak enak juga ya Bu ya. Mending kita bikin kayak outer, jadi kita sampai di asrama kita lepas besok pakai lagi gitu. Bu Haja udah terlanjur jahitnya nggak jadi outer gimana? Nggak usah dipikirin. Udah jadi bajunya. biar praktis Bu dibikin outer. Tas paspor. Nah, tas paspor. Saya bapak-bapak dulu ya, tas paspor. Nanti habis itu ditambahin oleh Bu Ida. Tadi isinya paspor, obat-obat harian, segala macam. Kalau misalnya botol kecil mau dimasukin boleh, semuanya aja. Oh ya, tadi saya lupa. Di tas kabin tadi jangan sampai penuh full ya Bapak Ibu ya. Karena nanti di asrama haji dapat paket itu botol, kemudian ada masker, kurang lebih gedenya gede ini juga kurang lebih. Jadi harus ada ruang sisa di tas yang kabin. Itu harus dibawa nanti. Bahkan kami dulu dapat bagian buku doa juga, meskipun banyak yang ditinggalin. Ada botol minum. Botol minum itu yang kemarin saya tunjukin yang ada semprotannya itu. Kemudian juga ada semprotan yang kecil yang cuma berapa 45 mili atau berapa itu ada juga. Nanti satu setnya nanti kalau diperlukan fotonya akan kita tampilkan lagi. Nah, ini semua handphone, charger segala macam bla 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 itu nomor 12 nggak usah ya. Iya. Kecuali ada yang dipercaya menjadi tim dokumentasi. Angkatan kami namanya Pak Haji Wawan, itu tim dokumentasi, dia bawa handycam. Jadi kecil, ya. Video yang tadi kita putar, yang berminggu-minggu lalu kita putar di YouTube, itu hasil karya dia pakai handycam. Bapak Ibu nggak usah. Handphonenya kalau sekarang handphonenya kurang bagus masih bisa sempat beli yang memorinya 512 gitu kan. Jadi nanti masih bisa dipakai. Tapi ingat pesan Pak Haji Kirno tadi, jangan niatnya untuk mau eksis. Niatnya untuk memantapkan ibadah haji. Niatnya untuk bisa membuka mushaf Quran dengan bagus. Niatnya untuk, ya pokoknya niatnya bagus-bagus lah. Kalau ada niatnya nggak bagus, dihapus. Kunci, gembok, segala macam. Nah, tas, koper, dua-duanya disilakan digembok. Tisu non parfum, bla 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 ini. Tambahan untuk ibu-ibu, Bu Ida. Lipstick. Oh iya. Untuk ibu-ibu lipstick nggak usah lah Bu, di sana kan kita juga nggak sempat. Itu kalau bedak, yang penting kita pelembab bedak aja, pelembab buat ini aja, dibanyakin. Skincare, jadi itu aja. Itu aja kita banyakin. Pokoknya setiap pergi keluar dari asrama atau apa, kita udah mulai pakai itu biar nggak pecah-pecah. Kalau lipstiknya lip gloss aja biar buat nggak usah pakai lipstik juga, bukan karena kita juga di sana pakai masker juga kan. Lanjut, kemudian buku kesehatan atau kartu kesehatan, kalau tahun terakhir bentuknya seperti ini, kartu digantung. Jadi kartu kesehatan di sini ada barcode-nya. Jadi kalau misalnya tahun lalu itu ibu atau bapak nyasar sama petugas haji orang Indonesia yang ada di sana, di scan barcode, nanti ketahuan nih maktab bapak ibu itu di mana, biasanya diantar. Nah, ini dapatnya dari pihak puskesmas. Bagi bapak ibu yang pemeriksaan kesehatannya di Kebayoran Baru, nanti biasanya saya koordinasi sama Bu Himrah tuh untuk ngambil ini. Nanti kami serahkan ke bapak ibu saat ke asrama haji, saat pelepasan haji, termasuk SPMA. SPMA itu sekarang diperlukan untuk swab PCR ya. Jadi ketika nanti dari pihak Kementerian Agama udah mencetak SPMA, nanti bapak ibu bisa ngambil di sini, kemudian ke puskesmas. Untuk teknis PCR, saya masih koordinasi sama Bu Himrah, teknisnya seperti apa, nanti saya sampaikan sama Bapak Ibu semua. Insya Allah kayak kemungkinannya di hari, kan 2 hari sebelum masuk. Sebenarnya 3 kali 24 jam. Tapi kemungkinan karena kita terbang ke Saudinya di tanggal 7, jadi masuk asrama tanggal 6 nih, jam 3 sore, bermalam, besoknya jam 3 menuju bandara.
dari asrama haji. Nah, kemungkinan PCR-nya di hari Sabtu. Saya masih terus berkoordinasi sama pihak puskesmas. Nanti kalau sudah jelas, nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang pemeriksaan kesehatannya di puskesmas lain, tolong segera dimintakan ke pihak puskesmas. Nanti diserahkan ke KBIH pas pengumpulan koper kartu ininya. Silakan Ibu. Sore. Ibu, Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ibu jangan mikir kebenarannya jam berapa. Mikir pelepasannya jam berapa. Karena kalau udah masuk asrama udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi untuk tempat pelepasan masih tentatif apakah di Darut Tauhid di sini atau di tempat lain, nanti saya informasikan secepatnya kalau sudah pasti. Udah. Oh, ini per kelompok nanti di yang ini per kelompok nanti kita ada pertemuan kelompok, jadi untuk khusus Karu dan Karum saja. Gini Bu, disarankan kartu kesehatan itu kan berupa kalung, itu dipakai terus, disarankan. Tetapi seandainya tidak, yang penting gelang. Gelang itu nanti kan ada 2 insya Allah ya, kalau sama ya. Pertama gelang haji yang dari logam, yang satu lagi kalau yang sudah pernah dirawat di rumah sakit kan sekarang pasien ada gelangnya tuh. Gelang yang plastik itu ya. Itu nggak boleh rusak dua-duanya. Gelang yang plastik itu ada QR code-nya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu petugas kesehatan itu yang di-scan itu langsung ketemu nih riwayat penyakitnya, obat yang pernah diminum segala macam itu ada di situ semua. Tetapi hari-hari biasa silakan ini dipakai. Pertama juga ini untuk memudahkan karena kalau nggak salah ini ada identitas, saya nggak yakin pasti, tapi itu akan menunjukkan ada di rombongan berapa, maktabnya di mana, mungkin seperti itu. Tapi saya nggak tahu pasti. Tapi ini sebaiknya dipakai. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kesasar gitu ya, itu bisa. Nah yang kedua nanti di sana itu kita dapat semacam penanda maktab kita. Jadi itu juga dikantongin terus kalau bawa tas ini di dalam situ ada terus, sehingga kalau misalnya kita bingung nyasar segala macam tinggal nunjukin ada nomor rumah itu hotel nomor kita nomor berapa, segala macam informasi itu. Jadi sebaiknya Bapak pakai kalung gini kan nggak apa-apa ya. Yang Bapak Ibu yang kerja kan biasa di kantor sehari-hari begini kan, dipakai aja itu lebih aman meskipun ada orang lain yang nggak pakai. Jadi pertama kalau bisa dipakai, yang kedua gelang dua-duanya nggak boleh dilepas, yang ketiga shawl itu dipakai terus, keluar kamar shawl dipakai, karena itu menunjukkan identitas kita saling menjaga seperti itu. Ada lagi Bu? Menurut saya pengalaman saya KTP nggak perlu karena paspor itu sudah identitas KTP isinya Bang. Nah, bawa ATM yang ada kodenya Visa, Maestro, Cyrus gitu. Jadi tolong dicek Bapak Ibu di Indonesia dari 2 atau 3 tahun yang lalu kartu ATM diganti dengan GPN. Itu tidak bisa dipakai di luar negeri. Nah sekarang masih ada waktu seminggu, tolong datang ke banknya minta diganti kartu yang ada logo internasionalnya. Supaya bisa transaksi di luar negeri. Ya Bu, di belakang. Tes. Assalamualaikum. Untuk wukuf di Arafah, kita pakai tas yang mana yang dibawa? Wukuf di Arafah, ini ada 2 hal nih Bu, Bapak Ibu ya. Kita bisa tanasul, bisa tidak. Jadi kalau dimungkinkan tanasul, berarti nanti ada rencana untuk jalan kaki. Kalau ternyata tidak dibolehkan jalan kaki, berarti tidak. Kalaupun tanasul itu ada 2, ada yang ikut, ada yang tidak. Jadi asumsinya kita tidak ada tanasul. Wukuf di Arafah itu berarti kita dari rumah, dari maktab itu, Bapak dan Ibu kan langsung berikhram di situ kan. Ingat pelajaran dari Kang Haji Dadang,
Kapan berihramnya untuk ibadah haji? Dari tempat kita menginap. Itu langsung bawa, kalau bawa tas ransel langsung bawa tas ransel, karena bapak ibu nggak pulang bisa 3 hari atau 4 hari. Jadi misalnya tanggal 8 sore dijemput bus dibawa ke Arafah, nginep semalam, baju nggak perlu ganti. Sampai besoknya kemudian diangkut bus lagi ke Musdalifah, nggak perlu ganti. Nginep semalam, pagi-pagi diangkut bus ke Mina, kemudian lempar jumroh. Itu bajunya nggak perlu ganti kalau bapak-bapak masih pakai ihram. Setelah lontar jumroh yang akobah baru ganti. Berarti perlu 1 baju. Nginep semalam nggak perlu ganti. Besok lontar jumroh. Gitu ya. Jadi di Arafah itu isi tas yang dibawa adalah perlengkapan mandi, berarti handuk kecil tadi dibawa, sabun segala macamnya, tapi dipakainya setelah tahlul ya, setelah tahlul. Kemudian pakaian ganti, bapak-bapak pasti harus ada celana, harus ada baju ganti karena semula ini kan pakai ihram. Kemudian kalau bapak-bapaknya nanti selama Jamarat 3 hari itu lompat jumrah itu pengen pakai sepatu, berarti di tas ranselnya ada sepatu. Jadi tasnya disarankan tas punggung, Bu. Karena kalau ibu bawa tas ini, kalau turun dari bis mau ke tenda yang jauh, geret begini tempatnya pasir, berat. Kalau kebetulan dapatnya konblok atau aspal nggak masalah kan geret. Tapi kalau dapatnya lewatin jalan yang pasir, berat. Maka disarankan ini nggak dibawa, tas ini ditinggal. Jadi mending kalau mau bawa tas punggung. Bapak Ibu sudah azan. Jadi kemungkinan Materi koper dan sebagainya kita cukupkan sekian. Nanti kita masih ketemu, masih bisa ngobrol lagi. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang disimpan dulu. Sekarang kita akhiri. Silakan Kang. Insya Allah hari ini ada sesi foto per regu ya. Nanti jam nanti diinformasikan sama MC, nanti ada foto per regu di sini untuk kebutuhan dokumentasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bersiap untuk pelaksanaan salat zuhur berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada salat zuhur kembali ke sini dan pengambilan konsumsi, kita semua mengizinkan untuk para karu mengambil alih amal soleh tersebut.